Selamat datang kembali. Coba deh Anda bayangkan sejenak situasi ini. Di satu sisi, ada ribuan warga yang tiap hari pulang ke rumah susun mereka di Jakarta. Tempat yang ya harusnya jadi hunian yang aman. Hmm, Di sisi lain, ada pengembang properti dan juga pemerintah provinsi yang kalau menurut surat di depan saya ini, kelihatannya udah puluhan tahun abai sama mereka. Ini bukan sengketa biasa loh. bukan. Ini potret konflik yang udah membara lama banget. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah dokumen yang menurut saya sangat kuat. Sebuah surat peringatan dikirim oleh Forum Peduli Warga Rumah Susun Indonesia atau FPWRSI dan dikirim langsung ke meja Gubernur Jakarta. Langsung ke gubernur ya? Betul. Misi kita hari ini adalah membongkar setiap lapis argumen di surat ini. Biar kita sama-sama paham apa sih sebenarnya yang bikin warga semarah ini. Kenapa masalah ini kayaknya nggak ada habisnya. Dan yang paling penting, apa tuntutan terakhir mereka? Dan yang perlu Anda pahami dari awal, surat ini bukan sekedar, keluhan biasa. Ini lebih kayak puncak gunung es dari masalah yang udah numpuk bertahun-tahun dalam pengelolaan rusun di Jakarta. Isinya bukan cuma emosi, tapi argumen hukum yang sangat terstruktur. Oke. Dokumen ini sendiri udah diterima secara resmi loh sama Pemprov DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2026. Tercatat dengan nomor register 000502. Tapi, yang paling penting dari semua itu, menurut sumber kita, sampai sekarang belum ada jawaban yang berarti. Belum ada respon? Belum ada. Fakta ini aja udah jadi bukti adanya semacam, tembok besar, jurang komunikasi antara warga dengan pemerintah yang seharusnya melayani mereka. Oke, mari kita bedah ini. Mulai dari akarnya ya. Poin pertama yang diangkat surat ini itu sesuatu yang paling fundamental. Pengembang yang sepertinya nggak mau melepaskan pengelolaan rumah susun ke warga. Padahal, saya baca di sini aturannya jelas banget. Sangat jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Di situ dibilang, pengembang itu cuma boleh ngelola gedung maksimal 1 tahun. 1 tahun sejak unit pertama diserahkan. Setelah itu, ya harus diserahkan ke warga. Tepat sekali. Dan kata kuncinya di sini itu transisi. Undang-undang itu membayangkan adanya serah terima estafet yang mulus gitu, dalam waktu 1 tahun. Dan perlu Anda pahami juga, periode 1 tahun ini bukan angka asal-asalan loh. Oh, ada tujuannya ya? Ada. Ini dirancang untuk mencegah pengembang menyandra warga. Di masa transisi ini harusnya ada transfer ilmu, buka rekening bersama atas nama warga, penyerahan semua dokumen penting kayak gambar teknis gedung. Tapi yang digambarkan surat ini bukan transisi, ini cengkraman permanen. Cengkraman permanen itu istilah yang kuat sekali. Jadi menurut surat ini, prakteknya itu jauh panggang dari api ya. Pengembang bisa terus mengelola bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jauh dari batas legal. Ini bukan lagi telat, ini kayak pengambil alihan hak kan? Nah, itu dia inti argumen mereka. Dan konsekuensinya dijelaskan secara rinci. Ketika pengembang pegang kendali kelamaan, mereka jadi punya kuasa penuh untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS secara sepihak. Disinilah letak masalah utamanya. Tunggu. Saya coba pahami. P3SRS ini kan harusnya lembaga milik warga ya? Semacam RT RW-nya apartemen gitu. Kok bisa sebuah lembaga yang aturannya untuk warga malah menurut surat ini dikendalikan pengembang? Di mana celahnya? Celahnya, menurut surat ini, ada di pengawasan pemerintah daerah. Prosesnya begini, pengembang yang masih berkuasa ini ngadain rapat pembentukan P3SRS. Mereka bisa aja ngundang segelintir pemilik unit yang pro ke mereka. Atau bahkan nunjuk orang-orang mereka sendiri jadi pengurus. Oh, jadi yang diundang nggak semua warga? Bisa jadi begitu. Lalu hasil rapat abal-abal ini dibuatkan akta notaris, diserahkan ke Dinas Perumahan. Nah, menurut FPWRSI, Pemda dalam banyak kasus cuma bertindak sebagai tukang stempel. Mereka melakukan yang disebut pencatatan administratif tanpa verifikasi mendalam. Jadi cuma lihat kelengkapan kertasnya aja. Milik diundang secara sah atau tidak? Prosesnya demokratis atau nggak dicek. Jadi pemerintah nggak memeriksa substansinya, cuma formalitas di atas kertas. Persis, dan celah inilah yang terus-menerus dieksploitasi. Akibatnya, P3SRS yang harusnya jadi wakil warga malah jadi perpanjangan tangan pengembang.
Mereka yang nentuin biaya layanan, mereka yang kelola dana iuran, mereka yang bikin aturan. Warga jadi hilang suara di rumahnya sendiri. Wah, Ditambah lagi, surat ini juga menyoroti masalah lain yang sangat merugikan. Banyak warga yang udah lunas, tapi sertifikat kepemilikannya nggak kunjung diterima. Tanpa sertifikat, posisi tawar mereka kan lemah sekali. betul. Mau jual unit susah, mau jadiin agunan bank nggak bisa. Mereka jadi terikat. Oke, jadi masalah tata kelola ini aja udah rumit dan sangat merugikan. Hak warga untuk bersuara, mengelola rumahnya sendiri seakan dirampas. Tapi surat ini nggak berhenti di situ. Ada bagian yang menurut saya jauh lebih mengkhawatirkan. Karena ini bukan lagi soal hak demokrasi, tapi soal nyawa. Mereka bicara soal keselamatan bangunan, kan? Benar. Dan ini adalah eskalasi masalah yang sangat serius. Surat dari FPWRSI ini mengungkap temuan yang mereka sebut sangat mengejutkan. Mereka mengklaim menemukan sejumlah rumah susun di Jakarta yang tetap beroperasi, dihuni ribuan orang, padahal tidak punya sertifikat layak fungsi atau SLF. SLF itu kan semacam surat sehatnya gedung ya, yang menyatakan kalau gedungnya aman, sistem pemadam kebakarannya berfungsi, struktur bangunannya kuat, jalur evakuasinya jelas. Bener kan? Tepat sekali. SLF itu jaminan dari pemerintah bahwa sebuah gedung aman untuk ditinggali. Memperpanjangnya pun butuh audit teknis yang ketat. Jadi, tinggal di gedung tanpa SLF itu ya ibaratnya Anda naik mobil yang nggak pernah diuji kir. Anda nggak pernah tahu kapan remnya blong atau mesinnya kebakar. Dan ini gedung tinggi. Betul, kita bicara gedung tinggi dengan ribuan penghuni. Risikonya masif. Saya harus berhenti sejenak di sini, karena ini poin yang paling mengejutkan buat saya. Nggak punya SLF itu satu hal yang udah sangat bahaya. Tapi di surat ini disebut ada yang lebih parah lagi. Ada gedung yang bahkan diduga tidak punya izin mendirikan bangunan atau IMB sama sekali. Ini gimana mungkin? Luar biasa memang. IMB itu kan izin paling dasar untuk mendirikan tiang pertama bangunan. Kok bisa sebuah apartemen besar di Jakarta berdiri tanpa itu? Apa surat ini menjelaskan gimana hal seperti itu bisa lolos dari pengawasan? Surat ini nggak merinci mekanismenya, tapi mereka pakai satu kata yang sangat tajam untuk menggambarkannya. Pembiaran. Ini tuduhan langsung ke otoritas daerah. Pembiaran itu kan artinya pemerintah mungkin tahu soal kondisi bahaya ini, atau setidaknya harusnya tahu, tapi nggak ambil tindakan tegas. Jadi didiamkan saja. Kurang lebih begitu tuduhannya. Ini bukan lagi soal kelalaian administrasi. Ini soal potensi ancaman terhadap keselamatan ribuan nyawa. Kegagalan fungsi pengawasan inilah yang jadi salah satu inti dari surat peringatan mereka. Mereka pada dasarnya bertanya, Anda tahu ini terjadi, kenapa Anda diam saja? Jadi setelah hak mereka untuk mengelola rumahnya sendiri diambil, keselamatan mereka berpotensi terancam, ternyata kantong mereka juga ikut dikuras. Gitu ya alur penderitaan yang digambarkan dalam surat ini? Tepat. Surat itu kemudian beralih ke dua beban finansial utama yang diprotes keras oleh warga. Yang pertama, soal tarif air bersih. Warga mengeluhkan tarif air di unit hunian mereka itu masuk ke golongan tarif komersial tertinggi. Tunggu, tarif komersial. Ini kan apartemen, tempat tinggal, bukan hotel atau mall. Logikanya di mana? Apa ada alasan teknis atau ini murni untuk cari untung lebih besar? Secara logika kebijakan publik, ini anomali. Rumah susun itu menurut definisi hukumnya ya hunian. Harusnya semua layanan dasarnya ikut kategori tarif hunian. Alasan yang mungkin sering dipakai itu karena pengelolanya badan usaha, yaitu pengembang. Jadi, seluruh tagihan air ke gedung itu dianggap tagihan bisnis. Ah, saya paham. Tapi argumen itu dipatahkan oleh warga. Kan yang pakai air itu individu dan keluarga di unit masing-masing, bukan untuk kegiatan komersial. Ini bikin biaya hidup mereka bengkak secara nggak adil. Oke, itu soal air. Lalu ada poin kedua yang angkanya bikin saya benar-benar kaget. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Surat FPWRSI menyebutkan warga mengalami kenaikan PBB sampai 100% hingga tahun 2024. Seolah itu belum cukup, di tahun 2025 naik lagi 50%. Kenaikan kumulatif yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat singkat. Coba kita buat ini lebih nyata ya. Anggap aja PBB Anda di tahun itu 2 juta rupiah. Naik 100% di 2024, tagihan Anda jadi 4 juta. Terus, di 2025, naik lagi 50% dari 4 juta itu, tagihan Anda jadi 6 juta rupiah. 3 kali lipat dalam. Tagihan pajak melonjak 3 kali lipat.
Itu bukan sekedar angka di kertas loh, itu bisa berarti uang sekolah anak atau biaya kesehatan keluarga yang harus dipotong. Loh, jauh sekali bedanya. Jauh sekali. Ada jurang yang sangat lebar antara kebijakan yang dirasakan warga di surat tagihan mereka dengan komunikasi publik yang disampaikan pemerintah. Ini bukan hanya soal salah hitung, ini soal kepercayaan. Betul. Ketika ada perbedaan data yang begitu drastis, warga kan jadi bertanya-tanya, mana yang benar? Pemerintah nggak tahu kondisi di lapangan, atau sengaja kasih informasi yang beda? Setelah memaparkan semua masalah berlapis ini, dari tata kelola, keselamatan, sampai finansial, FPWSI nggak berhenti dengan cuma mengeluh. Ini bagian akhir suratnya yang rasanya kayak ultimatum. Mereka mengajukan daftar tuntutan yang sangat jelas kepada gubernur. Apa aja poin-poinnya? Tuntutannya ada 4 dan sangat konkret. Pertama, mereka minta jawaban tertulis yang resmi dari gubernur, bukan sekedar audiensi atau jawaban normatif lewat media. Mereka mau surat resmi yang bisa dipegang sebagai bukti. Oke, jadi ada hitam di atas putih. Betul. Kedua, tindakan nyata penegakan hukum. Mereka nggak mau lagi ada sosialisasi atau imbauan. Mereka mau aksi konkret di lapangan terhadap pengembang yang melanggar aturan. Jadi, segel dan periksa. Begitu ya? Bukan lagi sekedar mari kita bicarakan. Tepat. Ketiga, pembenahan kebijakan yang mereka anggap cacat administrasi, yang selama ini jadi celah bagi pengembang. Dan terakhir, tuntutan finansial yang sangat spesifik. Pembatalan kenaikan PBB tahun 2025 dan pengembalian uang atau kompensasi bagi warga yang sudah terlanjur bayar. Ini bukan lagi permohonan ya, ini terdengar seperti somasi. Anda menangkap nadanya dengan tepat. FPWRSI secara eksplisit menyatakan dalam suratnya bahwa mereka akan menempuh jalur hukum jika surat peringatan ini kembali diabaikan. Ini eskalasi. Mereka udah lewat tahap minta audiensi baik-baik yang nggak ditanggapi, dan sekarang mereka di tahap peringatan hukum. Ini menunjukkan tingkat frustrasi yang udah di puncak. Dan ada satu kutipan dari surat mereka yang menurut saya merangkum seluruh argumen dengan sangat kuat. Apa itu? Mereka menulis, ketika pemerintah daerah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, warga rumah susun menjadi pihak yang menanggung seluruh akibatnya. Kalimat ini menempatkan tanggung jawab utama langsung di pundak pemerintah. Tepat sasaran. Mereka juga menegaskan kembali poin hukumnya, bahwa penyelenggaraan rumah susun itu kewajiban negara. Hukum di Indonesia tidak pernah memberikan ruang bagi pengelolaan absolut oleh pihak swasta. Negara harus hadir sebagai pengawas dan pembina, bukan sekedar pencatat administrasi. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini, surat peringatan dari warga rumah susun ini mengungkap apa yang mereka yakini sebagai sebuah kegagalan sistemik. Dimulai dari masalah tata kelola yang tidak demokratis, di mana hak warga diambil alih. Betul. Berlanjut ke resiko keselamatan yang fatal dengan bangunan yang diduga beroperasi tanpa izin paling dasar. Dan ditutup dengan beban finansial yang memberatkan dan terasa tidak adil. Sebuah gambaran yang cukup suram ya tentang kondisi hunian vertikal di ibu kota, jika kita lihat dari kacamata dan pengalaman yang tertuang di surat ini. Dan menurut FPWRSI, benang merah dari semua masalah yang beda-beda ini cuma satu, absennya peran pengawasan dan pembinaan dari pemerintah provinsi. Mereka merasa ditinggalkan sendirian untuk berhadapan dengan kekuatan korporasi pengembang tanpa ada wasit yang adil dan tegas dari pemerintah. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan lebih jauh. Sumber yang kita bahas hari ini menyoroti bagaimana pengawasan fundamental seperti izin mendirikan bangunan atau sertifikat layak fungsi bisa terabaikan di sektor perumahan vertikal yang sangat padat penduduk. Ini adalah pengawasan dasar untuk tempat kita tinggal, tempat kita berlindung setiap hari. Benar juga. Pertanyaan yang lebih luas untuk Anda pikirkan adalah, jika pengawasan pada hal sepenting tempat tinggal saja bisa begitu lemah, menurut surat ini, di sektor publik mana lagi celah pengawasan serupa mungkin ada? Dan apa dampaknya bagi hak serta keamanan Anda sebagai warga kota secara umum?